Anemon laut dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan seksual. Anemon laut melepaskan sel sperma dan sel telur ke air. Sel-sel ini kemudian bertemu dan membentuk anemon laut muda. Anemon muda akan mengapung di air sampai menemukan tempat yang cocok untuk hidup, lalu tumbuh menjadi anemon dewasa. Cara ini menghasilkan keturunan yang berbeda-beda, sehingga membantu mereka bertahan di lingkungan yang berubah-ubah. Perkembangbiakan aseksual. Anemon laut juga dapat berkembang biak sendiri tanpa pasangan. Ada beberapa cara, misalnya dengan menumbuhkan benjolan kecil yang tumbuh menjadi anemon baru, membelah diri menjadi 2 atau lebih bagian yang masing-masing menjadi anemon baru, atau memutuskan sebagian dasar atau tentakelnya yang kemudian tumbuh menjadi anemon baru. Cara ini membuat jumlah anemon bertambah dengan cepat, sehingga mereka bisa menyebar ke tempat baru dan menguasai lebih banyak ruang. Beberapa jenis karang jantan melepaskan awan sperma, sementara karang betina melepaskan telur. Ada juga karang yang hermafrodit yang mengeluarkan kantong telur yang sudah dibungkus sperma. Kantong telur dan sperma ini mengapung ke permukaan air untuk bercampur dengan hasil pemijahan karang lain di sepanjang terumbu. Setiap jenis karang menyesuaikan waktu pelepasannya sesuai dengan siklus bulan dan waktu tertentu, yang bertujuan untuk memaksimalkan keberhasilan fertilisasi silang. Setelah fertilisasi, telur yang telah dibuahi terbawa arus menjauh dari terumbu sebagai larva yang mengapung di lautan terbuka dengan bantuan serat yang menyelubungi tubuhnya. Jika larva ini menetap di tempat yang sesuai dan bertahan hidup, ia akan tumbuh menjadi polip, bentuk dasar karang yang mirip dengan anemon laut. Polip-polip ini berkembang biak dengan membentuk salinan identik secara bertahap, sehingga membentuk koloni. Setiap polip membangun kerangka keras di sekelilingnya, yang menjadi fondasi keras bagi pertumbuhan terumbu. Karang dapat tumbuh dengan kecepatan panjang hingga 15 cm per tahun, dan meskipun yang baru berumur 2 tahun sudah membentuk cabang, beberapa terumbu karang dapat berumur ribuan tahun. Dengan demikian, karang-karang ini menyediakan fondasi penting bagi seluruh komunitas ekosistem terumbu karang. Secara keseluruhan, proses reproduksi dan pertumbuhan terumbu karang memperlihatkan hubungan erat antara siklus alam, mekanisme biologis, dan kondisi lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut yang mungkin paling alami dan kompleks di dunia. Memahami proses ini sangat penting dalam upaya konservasi serta perlindungan terumbu karang yang kini menghadapi ancaman perubahan iklim dan aktivitas manusia. Bintang laut dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual terjadi melalui fertilisasi eksternal, di mana sel telur dan sperma dilepaskan ke air dan bertemu untuk membentuk zigot, yang kemudian berkembang menjadi larva dan metamorfosis menjadi bintang laut dewasa. Sedangkan reproduksi aseksual dapat terjadi melalui regenerasi anggota tubuh yang hilang, di mana lengan bintang laut yang terputus dapat tumbuh kembali menjadi bagian tubuh baru. Daur hidup bintang laut melibatkan tahapan pemijahan, perkembangan zigot menjadi larva bipinari, lalu biraciolaria, dan akhirnya metamorfosis menjadi individu dewasa dengan simetri radial. Larva ini mencari tempat yang sesuai untuk menetap dengan menggunakan feromon dari bintang laut dewasa.